Selamat pagi, ketemu dengan kami King Yodias, YouTuber spesialis membahas soal matematika dan sejenisnya. Dan kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari kita ya di semester 2 matematika minat kelas 12. Langsung saja kita lihat bersama-sama materinya. Nah, ini dia buku cetak matematika minat kelas 12 semester 2. Bab 4 itu distribusi dan fungsi peluang binomial ya. Pertemuan 1 nomor soalnya itu sudah sampai di nomor 511 sampai 530. Adapun jadi kompetensi dasar 3.5 yaitu menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial berkaitan dengan fungsi peluang binomial ya. 4.5 menjelaskan masalah yang berkaitan dengan distribusi peluang binomial, suatu percobaan acak dan penarikan kesimpulannya. Oke. Nah, materi pokoknya adalah distribusi peubah atau variabel acak, khususnya populasi dan sampel. Yang pertama itu definisi populasi dan sampel. Populasi merupakan suatu himpunan yang ingin diketahui informasinya dan menjadi tujuan penelitian. Sedangkan sampel merupakan sekumpulan objek yang menjadi bagian dari populasi untuk mewakili tujuan dari penelitian sebagai kesimpulan. Distribusi peubah acak, variabel peubah acak, random variable. Pengertiannya ialah variabel acak merupakan suatu fungsi yang menghubungkan suatu kejadian dari sampel ke nilai numerik. Variabel acak diintegrasikan dengan huruf kapital X dan huruf kecil x menyatakan nilai-nilai dari kemungkinan sebuah kejadian. Untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh 1. Dikatakan bahwa keluarga Yomat merencanakan memiliki 3 anak. Variabel acak x menyatakan jumlah anak laki-laki. Buatlah tabel taksiran anak laki-laki di keluarga Yomat. Ya, langkah pertama kita buat tabel dan ruang sampelnya ya, seperti ini. Ingin dimiliki 3 anak, berarti kemungkinan pertama itu ketiganya perempuan. Variabel x-nya 0. Kenapa? Karena yang menjadi variabel acak adalah x yang jumlah anak laki-laki. Kalau 3 perempuan berarti dia tidak memiliki anak laki-laki atau jumlah anak laki-lakinya adalah 0. Kemungkinan kedua adalah 1 laki-laki dan 2 perempuan. Bisa jadi anak pertama laki-laki, kedua perempuan, dan ketiga perempuan. Atau bisa jadi anak pertama perempuan, kedua laki-laki, dan ketiga perempuan. Atau bisa jadi pertama perempuan, kedua perempuan, dan anak ketiga laki-laki. Ini menunjukkan bahwa variabel x-nya adalah 1. Kenapa? Karena jumlah anak laki-laki atau jumlah huruf L pada ruang sampel adalah 1. Kemungkinan kedua adalah 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. 2L dan 1 P laki-laki adalah L, perempuan adalah P. Kemungkinan pertama anak laki-laki, anak pertama, anak kedua laki-laki, dan anak ketiga perempuan. Atau anak laki-laki pertama, kedua perempuan, dan ketiga laki-laki. Atau anak perempuan pertama, kedua laki-laki, dan ketiga laki-laki. Di sini variabel X-nya adalah 2 ya. Kenapa? Karena jumlah anak laki-laki ada 2. Atau huruf L-nya ada 2. Kemungkinan keempat, ketiga anak yang lahir adalah laki-laki. Ini nilai X-nya adalah 3 ya, variabel X-nya. Kenapa? Karena ada 3 huruf L atau ada 3 anak laki-laki. Di sini saya jelaskan bahwa keterangan P adalah anak perempuan dan L adalah anak laki-laki. Begitu. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya, total ruang sampelnya. Kita lihat ini. 1, 2, 3 ya, PPP. Terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 ruang sampel. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini disebut juga dengan NS ya. Itu 2 dari jenis kelamin, yaitu anak yang dilahirkan pasti laki-laki atau perempuan. Jadi ada 2.
dan 3 dari jumlah anak yang ingin dilahirkan ini. Merencanakan memiliki 3 anak. Jadi banyak, sampelnya adalah 8 atau 2 pangkat 3, 8. Selanjutnya adalah latihan soal nomor 511 dan 512. Iya. Contoh 2, yang kita akan membahas contoh 2. Sini dikatakan bahwa dalam sebuah kantong berisi 10 kelereng yang terdiri dari 2 kelereng merah dan 6 kelereng biru. Dari kantong tersebut diambil 2 kelereng berturut-turut. Jika X sebagai variabel acak X besar yang menyatakan banyak kelereng merah yang diambil, tentukan ruang sampel dari variabel acak X dengan data anggotanya ke dalam kurung kurawal. Hal ini berarti hasil yang mungkin untuk X sebagai variabel acak X yang menyatakan banyaknya kelereng merah yang diambil akan masukkan ruang sampel sebagai berikutnya. Ruang sampelnya adalah BB, BM, MB, MM. Kenapa? Karena hanya 2 yang mau diambil, makanya ada 2 huruf. Terus ada kelereng merah dan ada kelereng biru. Berarti kemungkinan pertama itu keduanya biru. Kemungkinan kedua adalah pertama biru, kedua merah. Kemungkinan ketiga adalah pertama merah dan kedua biru. Dan kemungkinan keempat adalah keduanya merah. M itu merah dan B itu biru. Dan variabel acak X-nya adalah X sama dengan 0, 1, 2. Kenapa? Karena yang diminta di sini adalah variabel acak X itu yang menyatakan banyak kelereng merah ya. Ini yang BB itu keduanya biru, tidak ada merahnya, maka X variabel X-nya adalah 0. Yang kedua adalah BM, biru merah, ada 1 huruf M, ada 1 merahnya. Bisa juga MB, ada 1 merahnya ya, jadi 1 juga. Dan yang MM ini keduanya merah, maka variabel X-nya adalah 2. Karena jumlah merahnya ada 2. Gitu. Jika dibuatkan dalam tabel ruang sampel sebagai begini taksirannya ya. BB itu 0. Kenapa? Karena yang menjadi variabel acak adalah X itu ambil merah. Jadi tidak ada merahnya di sini atau tidak ada huruf M-nya. Yang kedua adalah 1 merah. Bisa jadi biru merah atau merah biru. Jadi huruf M-nya ada 1 atau jumlah merahnya ada 1. Yang ketiga keduanya merah ya. Jadi variabel acak X-nya adalah 2. Jumlah M-nya ada 2. Dengan keterangan B itu biru dan merah itu M. Nah, ada latihan soal nomor 513. Oke. 514. Ya, kita lanjut bahas soal nomor 3 ya, contoh 3. Jika kita mengamati jumlah mobil yang melintas di jalan tol dengan X menyatakan variabel acak yang menyatakan jumlah mobil yang melintas, maka tentukan X dengan mendata anggotanya dalam kurung kurawal. Kita jawab ya. Jumlah mobil yang melintas jalan tol itu bisa saja 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kenapa? Kalau 0 itu menandakan bahwa tidak ada mobil yang melintas jalan tol, 1 menandakan ada 1 mobil, 2 menyatakan ada 2 mobil yang melintas, 3 menyatakan ada 3 melintas, dan seterusnya itu sampai tak terhingga ya. Kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi variabel X adalah 0, 1, 2, 3. Begitu. Dalam kurung kurawal jadi di data seperti ini ya. Kesimpulan, dari 3 contoh di atas, ialah contoh 1 dan 2 merupakan variabel acak yang bersifat diskrit. Ya, karena bisa dinyatakan dengan angka yang pasti dengan ruang sampel diskrit. Dan contoh 3 merupakan variabel acak yang bersifat kontinu. Itu bisa bersambung, bisa dilanjutkan sampai kapanpun dengan ruang sampel sampai kontinu. Kontinu diadakan dengan koma dan ada 3 titik selanjutnya. Jadi bisa 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya berlanjut. Berlanjut artinya kontinu. Ya, seperti itu. Dan ada latihan soal nomor 515.
dan 516. Ya, lanjut pembahasan contoh soal nomor, ada materi dulu sedikit ya. Ini distribusi parabol acak diskrit. Dalam menghitung probabilitas peluang, suatu parabol acak dinyatakan dalam nilai fungsi X, yaitu fx sama dengan peluang X besar sama X kecil. Pada parabol acak diskrit, setiap nilai X yang dikaitkan dengan probabilitasnya ya. Himpunan pasangan tersebut atau X, fx menyatakan distribusi probabilitas parabol acak X. Tabel atau distribusi yang memuat data semua kemungkinan nilai variabel acak diskrit X dan nilai probabilitasnya disebut distribusi probabilitas diskrit. Iya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh 4. Tuliskan distribusi probabilitas diskrit keluarga Yomat yang merencanakan memiliki 3 anak dengan variabel acak X yang menyatakan banyak anak laki-laki. Jadi kita bisa lihat kembali tabel aksiran anak laki-laki di keluarga Yomat tadi ya. Ini ruang sampelnya ada kemungkinan ada 4, ketiganya perempuan, 1 laki-laki, 2 perempuan, 2 laki-laki, 1 perempuan, dan ketiganya anak laki-laki dengan variabel X 0. Jumlah anak laki-laki adalah 0 ya, karena menjadi variabel acaknya adalah anak laki-laki. Yang kedua, jumlah anak laki-laki 1 ditandai dengan huruf L1. Yang ketiga, jumlah laki-laki ada 2 ditandai dengan 2 huruf L, dan yang ketiga, jumlah anak laki-laki ada 3 ditandai dengan 3 huruf L. Keterangannya perempuan P dan anak laki-laki L. NS itu total ruang sampel 2 pangkat 3 sama 8 ya. 2 dari 2 jenis kelamin, kemungkinan anak yang lahir ada laki-laki atau perempuan. 3 dari jumlah anak yang diinginkan dari soalnya seperti ini. Yomat ingin memiliki 3 anak ya, jadi 3 anak yang diinginkan itu jumlah anak 3. Nah, peluang X sama dengan X bisa dituliskan sebagai peluang X sama dengan X, NA per NS. NA itu banyak anak, NS adalah jumlah ruang sampel. NA ya, banyak anak laki-laki, dan NS jumlah ruang sampel. Dari tabel di atas kita bisa buatkan distribusi probabilitas diskrit keluarga Yomat sebagai berikut ya. X-nya 0, ini menandakan bahwa jumlah laki-laki 0. Kemungkinannya adalah peluangnya adalah 1 dari 8 ya, ini tadi. Artinya itu bahwa kemungkinan pertama ketiganya perempuan itu ada 1 ya, 1 kemungkinan. 1 ruang sampelnya 1 ruang sampel dari 8 ruang sampel. Jadi NA-nya ada 1 dan NS-nya ada 8. Jadi 1 per 8. Makanya di sini peluang untuk X sama dengan 0 adalah peluangnya 1 per 8. Terus untuk yang jumlah anak 1X ini ya, variabel X-nya ada 1, jumlah anak laki-laki 1 itu ada 3 ruang sampelnya, 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 dari 8 total ruang sampel. Jadi di sini 3 per 8 peluangnya. Dan untuk X sama dengan 2 itu peluangnya 3 per 8. Nah, dari mana ya kita lihat tadi ruang sampelnya. Untuk X sama dengan 2 ini, anak laki-laki ada 2, lihat ruang sampelnya ada 3 kemungkinannya. 1, 2, 3. Jadi 3 dari 8 total ruang sampel. Jadi peluangnya adalah 3 per 8. Dari sini. 3 per 8 untuk anak laki-laki ada 2. Dan yang terakhir, anak laki-laki ada 3, itu peluangnya 1 per 8. 1 per 8 dari mana? Karena ini kita lihat tadi ruang sampel. Untuk nilai X, variabel X 3, maksudnya ketiganya laki-laki, ada 1 ruang sampel dari total 8 ruang sampel. Jadi peluangnya variabel X3 yaitu 1 per 8. Nah, inilah yang disebut dengan tabel distribusi probabilitas ya.
Nah, lihat bahwa total nilai peluangnya adalah 1/8 ditambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8 itu adalah 8/8 ya. 8/8 atau sama dengan 1. Jadi total peluang pada tabel distribusi normal probabilitas itu ada 1. Totalnya sesuai dengan prinsip peluang. Itu nilai peluang berkisar dari 0 sama dengan peluang kecil sama dengan 1 ya. Nilai peluang itu berkisar dari 0 sampai 1. 1 disebut dengan kepastian dan 0 disebut dengan kemustahilan. Atau bisa dituliskan terlihat bahwa sigma 3 X sama dengan 0, peluang X sama dengan X adalah 1. Dari ini nilai X 3 dan dimulai dari nilai X 0. Oke. Itu dia pembahasan soalnya, semoga bisa dimengerti. Dan ada latihan soal nomor 517. Oke. Nah, lalu kita akan membahas contoh 5 ya. Sebuah kotak berisi 10 telur, terdapat di antaranya 5 telur busuk. Daniel telah membeli 4 telur secara acak. Jika X menyatakan banyak telur busuk yang dibeli Daniel, tuliskan tabel distribusi probabilitas untuk X. Jadi dengan menggunakan prinsip kombinasi pada penentuan probabilitas akan diperoleh sebagai berikut ya. Misalkan X menyatakan banyak telur busuk yang dibeli Daniel, maka 4 kurang X menyatakan banyak telur yang baik yang dibeli Daniel. Hal ini berarti kombinasi yang terjadi adalah 10 kurang 5, 10 dari jumlah telur yang ada dalam kotak, dikurangi 5, 5 dari jumlah telur busuk. Terus baris kedua adalah 4 dari dia sudah membeli 4 telur, ya jadi Daniel membeli 4 telur dan kurang X itu menyatakan banyak telur busuk yang dibeli oleh Daniel. Jadi 4 kurang X yang baik, 10 kurang 5 dari total telur busuk dari 10 telur busuk dalam kotak. Maka kita bisa pergunakan formula sebagai berikut ya. Ini namanya rumus kombinasi. Rumus kombinasi. Jadi NR itu NCR. N adalah total telur, R adalah banyak telur yang baik ya. N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial dengan N lebih besar sama dengan R. Nilai X adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Kenapa? Karena ada 4 telur yang ingin dibeli oleh Daniel yang sudah dibeli. Jadi kemungkinan nilai peluang X besar sama X kecil, rumusnya adalah PX non X 5X kali 10 kurang 5 4 kurang X per 10 4-nya ini kombinasi 10C4. Jadi kita mulai dari X sama dengan 0 ya, X sama dengan 0. Jadi X-nya di sini diganti 0, maka peluang X minus X adalah 5 kombinasi X kali 5 kombinasi 4 kurang X per 10 kombinasi 4. Nah, jadi X-nya diganti 0. 5, 0, 5, 4 kurang 0, 10, 4. Nah, ini 4 kurang 0 adalah 4. Jadi 5 kombinasi 0 dikali 5 kombinasi 4 per 10 kombinasi 4, hasilnya adalah 5 per 10. Saya rasa Anda sudah tahu ya, atau saya jelaskan dulu satu nomor ini, kenapa bisa. Jadi kalau kita tuliskan secara kombinasi ini 5, 0, ini adalah 5 kombinasi 0 ya. Dikali, kalau yang ini 5 kombinasi 4, ya, jadi 5 kombinasi 4 per 10, 0, 10, 4 artinya 10 kombinasi 4. Oke, sama dengan, jadi kita lanjut.
5 kombinasi 0 artinya 5 faktorial. Sesuai dengan rumus kombinasi ya. Per dalam kurung 5 kurang 0 faktorial. Dikali dengan 0 faktorial ya. Karena rumusnya kan NCR. Dikali sekarang 5 kombinasi 4 itu artinya 5 faktorial. Per 5 kurang 4 faktorial. Dikali dengan 4 faktorial ya. Seperti itu. Nah, per ini lagi 10C4 itu artinya 10 faktorial per 10 kurang 4 faktorial dikali dengan 4 faktorial ya. Seperti itu. Nah, kita lanjut kerjakan. Ini artinya 5 faktorial per 5 kurang 0 adalah 5 faktorial dikali dengan 0 faktorial itu 1 ya. 1 faktorial. Satu saja, tidak ada faktornya. Jadi 5 kali 1. 0 faktorial 1 ya. Kali, nah ini 5 faktorial. Saya langsung jabarkan ya, kali 5 faktorial itu artinya 5 kali 4 faktorial. Kita langsung jabarkan per 5 kurang 4 adalah 1 faktorial. 1 faktorial itu adalah 1. Dikali dengan 4 faktorial. Seperti itu. Per lain lagi 10 faktorial. Saya langsung jabarkan sampai 6 ya. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 ya. Kali 6 faktorial. Jadi kita perpanjang. Ini 10 kurang 4 adalah 6 faktorial, makanya yang 10 faktorial itu saja, bahkan sampai 6 faktorial saja ya, karena nanti akan dicoret. Dikali 4 faktorial. 4 faktorial artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Seperti itu. Sama dengan kita kerja, lanjut. Ini 5 faktorial bagi 5 faktorial kali 1 faktorial adalah 1. Ya, dikali yang hijau ini 4 faktorial habis. Sisa 5 bagi 1 adalah 5. Sekarang bagian bawah kita kerja. 6 faktorialnya habis dengan atas dan bawah. Terus 4 dengan 2 ini. 4 dengan 2 kan 8 ya. Jadi saya bisa coret dengan 8. Lalu 3 kali 1 adalah 3. Saya coret dengan 9. Ini sisa 3. Ya, sisa 10 kali 3. 30 kali 7. 30 kali 7 adalah 210. Jadi bisa sama dengan 1 kali 5 adalah 5 per 210. Nanti Anda juga belajar di matematika wajib ya tentang rumus kombinasi dan peluang. 5 per 10. Jadi begini cara kerjanya. Oke, untuk soal berikutnya. Ini untuk X sama dengan 0. Nah, kita akan cari lagi X sama dengan 1. Berarti X-nya ganti 1 ya. Seperti ini. Peluang X sama 1, 5 kombinasi 1 per 5, 4 kurang 1 per 10, 4. Ya, ini dari rumus ini X-nya diganti 1. Diperoleh hasilnya 50 per 210 ya. Anda bisa lanjutkan, habis itu X sama dengan 2. Jadi 5 kombinasi 2 kali 5 kombinasi 4 kurang 2 per 10 kombinasi 4. 4 kurang 2 adalah 2 ya. Jadi 5 kombinasi 2 kali 5 kombinasi 2 per 10 kombinasi 4. Hasilnya adalah 100 per 210. Untuk X sama 3 berarti setiap X-nya ganti 3 pada rumus awal ya. Jadi 5 kombinasi 3 kali 5 kombinasi 4 kurang 3 per 10 kombinasi 4. Jadinya sama dengan 5 kombinasi 3 kali 5 kombinasi 1 per 10 kombinasi 4. Hasilnya adalah 50 per 210. Dan yang terakhir, X dengan 4 ya. Karena Daniel ini membeli 4 telur tadi. Jadi dicari sampai X dengan 4. Artinya X setiap X diganti 4.
Dihitung hasilnya juga 5/210. Nah, kalau kita buatkan dalam tabel distribusi probabilitas, maka untuk X itu peluangnya adalah 5/10 ya, dari yang tadi X sama dengan 0, 5/10. Untuk X sama dengan 1 peluangnya adalah 50/10. Untuk X sama dengan 2, 100/210. Untuk X sama dengan 3, 50/210. Dan untuk X sama dengan 4, 5/210. Seperti ini. Ketika Anda jumlahkan juga semua ini, 5/210 tambah 50/210 tambah 100/210 tambah 50/210 tambah 5/210, pasti nilai peluangnya itu adalah sama dengan 1 ya. Nilai peluang harus 1 seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi melatih diri, ada soal nomor 519 bagian A dan B, dan ada 520 A dan B. Oke, habis itu bagi yang mau belajar lebih banyak, ini kami berikan soal latihan nomor 521. Oke, 522. Terus ada gambar yang bagus. Janganlah terlalu memikirkan masa depan. Pikirkan saja apa yang harus kau lakukan di masa sekarang untuk masa depan. Doraemon, semangat pagi. Satu kali lagi ya. Janganlah terlalu memikirkan masa depan. Pikirkan saja apa yang harus kau lakukan di masa sekarang untuk masa depan. Doraemon, semangat pagi. Cakep. 523. Lalu ada 524. Dan ada gambar lagi yang bagus. Orang yang sukses tidak selalu orang yang pintar. Tapi orang yang sukses adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Sekali lagi, orang yang sukses tidak selalu orang yang pintar. Tapi orang yang sukses adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Lanjut nomor 525. Dan ada nomor 526. Ada gambar yang bagus ya. Your future is created by what you do today, not tomorrow. Kalau saya coba artikan ini, masa depan kita dibuat dari apa yang kita lakukan hari ini, bukan tomorrow. Cakep. Nomor 527. Dan ada lagi soal nomor 528. Ada gambar yang bagus ya. Belajar tenang karena saya pernah menyesal terburu-buru. Belajar berhenti marah karena saya sering melihat penyesalan karena marah. Belajar ikhlas karena saya tahu Allah Maha Adil. Dan belajar memulai lagi karena hidup terus berjalan. Satu kali lagi ya. Belajar tenang karena saya pernah menyesal terburu-buru. Belajar berhenti marah karena saya sering melihat penyesalan karena marah. Belajar ikhlas karena saya tahu Allah Maha Adil. Dan belajar memulai lagi karena hidup terus berjalan. Cakep. Ada nomor 529 dan ada gambar yang bagus lagi. Jangan kehilangan rasa percaya diri hanya karena komentar jiwa-jiwa kecil yang iri dengan kebaikan hidupmu. Sekali lagi ya. Jangan kehilangan rasa percaya diri hanya karena komentar jiwa-jiwa kecil yang iri dengan kebaikan hidupmu. Cakep. Dan 530. Terima kasih. Thank you, Sisi dan ke. Arigato. Gamsahayo, krasi, kapsi, merci, kurres semangat. Semoga bermanfaat, positif dan salam sukses selalu. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, post, dan share. Nyalakan tanda loncengnya agar setiap video baru kami upload Anda sudah tahu. Semangat belajar dan sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya selanjutnya. Oke. Satu semuanya ya.